Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Asep Saifullah dan teman saya Mas Koni Dewantoro dan juga ada Bapak Sukaris. Kami bertiga telah melakukan pendampingan dan pengabdian di tempat di mana kami lakukan, yaitu di sekitar wisata Desa Indrasari, yaitu terkait dengan manajemen usaha melalui manajemen layanan yang berorientasi clean and healthy pada pedagang kaki lima sekitar wisata desa ya. Jadi Bapak Ibu, ini pengabdian dilakukan sebenarnya pada masa pandemi sehingga PSBB, sehingga sulit sekali mengumpulkan para pedagang kaki lima. Maka kami melakukan brainstorming ya, kami melakukan beberapa terhadap beberapa PKL, kemudian pengelola dan mitra yang bekerja sama dengan pengelola tersebut ya. Ada Bapak Arifin, Ibu Sri, kemudian beberapa Bapak Aristoteles dan beberapa pengelola yang lain juga. Kami menanyakan dan melakukan semacam brainstorming bagi PKL di sekitar wisata desa tersebut, karena memang dalam posisi pandemik yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung dalam rangka menghindari paparan virus corona ya. Baik Bapak Ibu, permasalahan mitra sebenarnya apa yang terjadi pada masa di wisata itu sebenarnya pada layanan yang berorientasi pada penerapan protokol kesehatan dan juga kebersihan. Jadi di lingkungan wisata biasanya kalau kita ketahui itu kurang memperhatikan aspek daripada kebersihan dan kesehatan, utamanya pada masa pandemi ini ya. Berikutnya adalah terkait dengan manajemen layanan ini yang menerapkan protokol kesehatan prokes, sehingga pengunjung merasa aman dari paparan, juga nyaman di dalam melakukan kunjungannya, sehingga perlu dilakukan aspek-aspek edukasi terkait dengan pengelolaan yang mempertimbangkan kebersihan, termasuk penataan PKL. Jangan sampai menimbulkan tidak tertatanya setting atau set plan daripada wisata desa itu sendiri, sehingga kesan kumuh bisa dihindari ya. Sehingga itu juga menjadi perhatian kami di dalam melakukan orientasi edukasi terhadap clean and healthy di masa pandemi ya. Akan melakukan sosialisasi pada pedagang. Oke. Nah, tahapannya kami melakukan observasi wawancara dengan terbatas pada PKL yang ada di sekitar lokasi, pada pengelola ya. Nah, apa yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana manajemen layanan yang berbasis pada orientasi bersih dan sehat. Apa yang harus dilakukan, yaitu bagaimana tetap menjaga tempat lapak-lapak mereka, sekitar lapak mereka tetap bersih. Begitu juga penampungan sampah-sampah mereka juga harus bersih ya. Kemudian lokasi wisata juga harus tampak sangat bersih, sehingga sehingga dapat menunjukkan kesan nyaman ya, kesan sehat, kesan bersih, sehingga tidak lagi ada kesan bahwa ini ada kurang sehat begitu ya. Nah, sedemikian rupa juga perlu dilakukan terkait dengan menghindari kerumunan, sehingga perlu prokes itu ya. Nah, pada tahap awal kami telah melakukan observasi pedagang teknik menjual, layanan, kemudian kami juga kebersihan lingkungan sekitar serta kenyamanan pengunjung di masa pandemik. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata dapat dilakukan usaha-usaha dan upaya terkait dengan pengelolaan sekitar di mana mereka melakukan penjualan itu ya. Jadi termasuk teknik menjual, kenyamanan, senyum, menyapa, dan seterusnya. Bagi pengelola tentu harus menyediakan tempat parkir yang bagus, aman, tidak kesan kumuh, jadi perlu ditata kembali layout dari pedagang, tidak di pinggir jalan. Nah, itu sudah direspon dengan adanya perluasan tempat parkir terpisah gitu ya. Nah, ini menjadi menarik sehingga
perlu adanya kegiatan-kegiatan yang bisa menyadarkan semua stakeholder wisata desa sehingga pengunjung menjadi nyaman, senang dan berkunjung kembali terutama ya melalui healthy and clean ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sehingga beberapa kegiatan yang lain adalah perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menerapkan prokes ya. Nah, ini penting karena apa? Orang berkunjung tentu akan melihat kenyamanan, keindahan di dalam berwisata karena mereka mencari refreshing, mencari pengalaman yang menarik dan juga tidak semakin stres melihat situasi yang kumuh gitu ya. Jadi itu menjadi hal-hal yang penting untuk dilakukan perbaikan ya. Demikian materi dan hasil pengabdian yang bisa saya sampaikan. Saya Asep, Koni dan Bapak Sukaris menyampaikan terima kasih pada UNMU yang telah membiayai pengabdian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.